Posisinya saldo saya sekarang Rp1.052.000 di Exor. Nah, disclaimer dulu ya, semua uang ini sebagian tertanam di EA Agent saya. Kalau penghasilan build memang cuma $2 saja. Nah, di video kali ini ya bro, saya ingin berbagi informasi penting ke kalian, yaitu hal-hal yang tidak boleh kalian sentuh saat mencari uang di aplikasi Exor ini. Tujuannya supaya kalian tidak terjebak seperti pengalaman saya sendiri kemarin. Nah, kalau kalian salah langkah, itu bisa berbahaya dan justru membawa kalian ke arah keterpurukan. Yo, halo teman-temanku semua, apa kabar kalian hari ini? Maaf telat ya untuk upload, semoga rezeki kalian selalu lancar dan diberkahi kesehatan ya teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di channel Umbu Official. Oke, di video kali ini saya mau bagikan pengalaman saya mencari uang di aplikasi Exor. Tapi nih bro, buat kalian yang mentalnya penjudi, mental slot atau mental instan, mending jangan coba-coba main game seperti ini. Karena biasanya kalian maunya serba cepat, lihat ada uang instan langsung gas. Nah, itu justru berbahaya buat kalian ke depan. Memang ada sih di dalam game ini, dan nanti akan saya spill. Nah, di aplikasi Exor ini kita dituntut untuk bisa mengontrol diri dan bersabar bro. Jadi jangan sampai terjebak pola pikir instan. Nanti akan saya spill semua hasil instan yang pernah saya dapatkan di aplikasi Exor ini. Kalau kita lihat sekarang build saya memang kecil ya, 13.000 build. Nah, di sini ada saldo sekitar Rp1.058.000. Ada penambahan sedikit karena tadi harga BitHero sedang naik ya teman-teman. Saya bagi dulu informasi tentang BitHero saya di sini ya. Sekarang angkanya ada di angka 0,0002 sekian, dimana 100.000 token kalau dikalikan dengan nilai itu persis dengan jumlah nilai yang saya miliki sekarang di BitHero ya teman-teman. Nah, ini saya coba ya, 0,002 sekian teman-teman, yaitu $27,8. Itu sama persis dengan BitHero yang saya miliki sekarang. Nah, buat yang penasaran ya, kemarin nilainya dari 25 jadi $28 ya, dan kalau dikalikan itu sama dengan 16.200, yaitu Rp450.000 bro. Nah, coba bayangkan ya, kalau 100.000 token yang saya pegang ini dikalikan dengan nilai tertinggi saat event BitHero kemarin ya, yaitu sekitar 0,0066 per token. Nah, itu bisa jadi sekitar, kita coba ya bro, $660 atau kurang lebih Rp10.692.000. Padahal modal awal saya cuma Rp300.000 teman-teman. Nah, inilah yang namanya investasi jangka panjang. Hasilnya baru kelihatan kalau kita sabar sampai akhir, tapi bisa sangat menguntungkan ya bro. Tapi itu terjadi kalau ada event besar lagi ya bro. Memang kita nggak pernah tahu kepastiannya, karena rezeki itu misteri ya, kita nggak tahu kapan bisa datang. Oke, ngomong-ngomong soal tadi BitHero, di sini saya mau bagikan kode redeem dulu sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Totalnya ada 3.000 build ya, tapi ini khusus terbatas hanya 150 orang pertama saja. Jadi siapa cepat dia yang dapat teman-teman kode redeem kali ini, yaitu Oktober Umbu. Saya tambahin angka 018, langsung aja kalian sikat karena stoknya terbatas. Nah, buat teman-teman ya yang masih baru bergabung dan kemarin sempat bertanya di kolom komentar tentang cara pakai kode redeem ini, gampang banget ya teman-teman. Tinggal kalian salin atau ingat kode redeem ini, lalu masukkan ke menu tebus kode redeem dan tukarkan paketnya. Jangan sampai salah ya. Harus cepat-cepat juga, karena biasanya kalau saya bagikan kode redeem seperti ini memang dalam 5 menit udah habis aja loh geng. Jadi kalau beruntung mungkin masih ada sisanya. Makanya jangan sampai ketinggalan ya bro. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifnya supaya ada kode redeem terbaru kalian bisa langsung gas duluan. Oke, kita lanjut ya gengnya. Kali ini kita bahas soal BitHero, bukan EA Agent-nya dulu. Saya mau spill tugas-tugas yang ada di BitHero teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di pojok kanan atas ada menu tugas nih. Nah, tugasnya apa sih bang? Jadi kita disarankan di sini, kita coba klik ya. Kita disarankan untuk melakukan total taruhan USDT supaya bisa dapat bonus build dan juga bonus token di BitHero. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, total taruhan yang sudah saya dapatkan di sini lumayan banyak sih. Ada yang $20, 50 USDT, 100 USDT sampai dengan 200 USDT teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Ini nggak sebanding bro. Kalau kita lihat di sini, kalau saya total 200 USDT taruhan itu sekitar 3.400.000, tapi bonus build yang didapat sekitar 4.000 build alias Rp10.000 teman-teman. Jauh banget kan hasilnya. Nah, disinilah saya kemarin sempat terjebak ya bro, karena tergiur untuk ngejar token EA Agent BitHero. Waktu itu token BitHero sampai tinggi banget ya. Kalau kalian lihat di atas ada sekitar 17.900.000 token. Itu gede banget ya nilainya bro. Apalagi token BitHero ini memang katanya ada pembelian secara berkala karena supply-nya ini terbatas, jadi backingannya itu ini dalam banget ya. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Misalnya di sini ada 7 juta token BitHero ya, kalau kita dapatkan tadi dari tugasnya. Kalau dikalikan harga terendah yaitu yang sampai sekarang itu 0,002 sekian ya. Nah, itu sekitar $1.400. Paling ada sekitar 20 juta rupiah ya teman-teman. Nah, gimana kalau ada event besar 7 juta token yaitu 0,006 yaitu $42.000. Kalau kita kalikan per dolar yaitu 680.400.000 rupiah teman-teman. Nah, ini gede banget ya.
Nah, tapi jangan salah kaprah ya. Untuk bisa dapat penghasilan segede itu dari tugas-tugas Bit Hero, kita juga harus keluar modal yang nggak kecil. Bisa sampai 2 miliar loh bro. Jadi, kalian harus pikir-pikir matang-matang untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, walaupun saya memang belum sempat menyelesaikannya ya bro. Jadi, jangan sampai kalian sentuh sama sekali. Ini saya kasih pelajaran buat kalian ya. Saya spill lagi di sini. Ada beberapa game instan yang sebaiknya jangan pernah kalian mainkan lah, jauh-jauh saja. Karena pada dasarnya nggak ada menangnya bro. Kalau buat hiburan sih oke-oke aja. Misalnya kayak speedrun ini itu wajar aja. Tapi kalau kalian serius main di game ini, itu ujung-ujungnya rugi sih. Saya disclaimer dulu ya, ini bukan saya mengajak kalian main. Justru saya spill semua kalian supaya kalian bisa sadar dan jangan ikut-ikutan terjebak di game instannya. Nah, coba kalian lihat di sini. Total kemenangan saya ada 196.000 build. Tapi kalau dihitung-hitung malah minus, bro. Di sini 70.000 build. Karena ini kan total yang sudah saya keluarkan 269.000 build. Nah, 70.000 build itu kalau dirupiahkan lumayan lah, ada sekitar 200.000 rupiah. Awalnya niat hiburan bro, malah nggak ada hiburan sama sekali. Yang ada malah bikin stres ya. Jadi kesimpulannya jangan pernah main game yang berbau instan lah. Kalau mau main mending fokus ke EA Agent atau penambangan saja. Itu jelas lebih aman. Lagi pula kan ada juga game gratis untuk dapat build. Walaupun prosesnya lebih lama, namanya juga instan ya, tapi resikonya cukup tinggi. Nah, ini satu lagi bro. Di game ini bisa kalian lihat ya, masih ada sisa total taruhan 500.000 build dan 1 juta build. Nah, kalau kita lihat ke bawah, total taruhan yang sudah saya keluarkan sebelumnya ada 300.000, 200.000 dan 100.000 build. Itu bukan uang ya. Kalau 100.000 build di sini itu lumayan tinggi dan seterusnya. Kalau dihitung-hitung semua totalnya kalau kita gabungkan semua ya ada 2 juta build, teman-teman. Nah, kira-kira sih berapa 2 juta build itu? Nah, coba kita konversi di sini teman-teman, 2 juta build kita beli ya. Itu sekitar 3.336 dolar. Nah, kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang, kita coba beli ya langsung dari aplikasinya teman-teman. Ini kita coba ya beli. Nah, ini 3.336 dolar. Nah, ini nggak bisa teman-teman, berarti dikurangi satu angka dulu, yaitu 5.770.73 rupiah untuk 336. Kalau dikali 10, yaitu 57 juta rupiah. Jadi bisa dibilang nilai 2 juta bull itu lumayan tinggi ya bro. Fokuslah di e-agent saja bro, atau di sahamnya aja. Prinsipnya simple ya, beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Dari situ kalian bisa dapat untung atau profit ya. Jangan sampai hasil jeripaya kalian bisa habis untuk main game instan ya. Karena jujur aja nggak ada menangnya sama sekali ya bro. Dan yang paling penting ya, jangan pernah gunakan uang panas untuk main di Exor atau game-game instan lainnya. Kalau pakai uang panas ujung-ujungnya ya kesedot juga. Kalau rugi ya stres itu kalian sendiri. Gunakanlah uang dingin, uang yang kalau hilang pun kalian bisa ikhlas. Jadi nggak kepikiran terlalu berat lah. Oke, sekarang kita coba buka salah satu game lagi di sini, Lucky Winner ya. Tapi jujur saja saya nggak main terlalu dalam untuk game seperti ini karena saya sudah kapok. Cukup sampai di sini saja main game instan seperti ini. Sekarang saya lebih fokus ke profit, entah dari EA Agent atau untuk menghasilkan wordnya. Prinsipnya masih sama, beli word di harga rendah, jual di harga tinggi. Tapi itu menunggu waktu yang agak lama juga ya bro. Nah, kita ambil momen saja. Game-game instan yang tadi sudah saya spill itu sebenarnya cuman untuk mempercepat kalian menghabiskan duit ya. Bukan dapat duit, istilahnya hari ini kalian mungkin dapat lah 100.000 rupiah, tapi besoknya keluar 300.000 rupiah. Jadi tetap saja ujung-ujungnya rugi dan nggak ada kemenangan. Oke teman-teman, ngomong soal yang instan tadi, ini kode realm kedua, langsung kalian gas umbu Oktober 654. Ini terbatas lagi ya teman-teman, jadi siapa cepat maka dia yang dapat. Gas langsung sikat sekarang ya teman-teman. Oke geng, buat teman-teman yang baru bergabung di Exort ya, ingat ya, duit yang benar-benar bersih itu adanya di jangka panjang ya. Itu sudah saya rasakan sendiri di Exort ya. Memang ada sebagian kemenangan instan sih, tapi nggak semua saya spill di sini. Karena yang penting itu kesabaran ya untuk main Exort. Nah, kita coba buka lagi game yang tadi ya teman-teman. Mohon maaf kalau agak ngelit sedikit karena jaringan saya kurang stabil ya. Ini saya close dulu dan saya buka kembali lagi ke aplikasi Exort-nya. Ya, ini kita spill lagi tadi salah satu game instan tadi ya. Ini kita coba buka dulu rewardnya. Rewardnya nggak sepadan dengan pengeluaran kita ya teman-teman. Ini kita coba scroll ke bawah di bagian game ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada daftar pemenang terbesar. Nah, ini kita coba ya. Ada yang dapat 1.000 dolar ke atas teman-teman. Bahkan ada yang pegang di sini 7 juta build, ada 10 juta build. Wih, ngeri kali ya. Itu gila banget ya kan. Padahal 2 juta build tadi itu tinggi banget ya teman-teman. Nah, ini ada yang 10 juta build lagi ya teman-teman. Bahkan ada yang 800 dolar. Ini bukan main-main lagi bro. Tapi masalahnya kita nggak tahu apakah ini orang benaran atau settingan. Nah, kalau mentalnya memang mental penjudi ya, biasanya mereka nggak ada takutnya. Berapapun nilainya langsung gas all in. Paling cuma deg-degan sebentar, tapi setelah kalah ya penyesalan itu bisa selamanya bro. Dan kenapa saya bilang selamanya? Karena rasa nyesal itu bakal nempel di diri kalian terus sampai akhir hayat kalian. Jadi pengalaman pahit yang nggak bisa hilang itu
kalau kalian nggak segera tobat ya main-main game instan seperti ini. Jadi, nah main-main game lah di sini bro, yang game-gamenya gratis kok. Tapi yang namanya game gratis itu pasti butuh proses ya. Tidak ada yang bisa langsung kasih uang instan. Contohnya di game Jawa ini, Jawa Domino ini teman-teman. Nah tadi saya coba ubah tadi ya. Tadi kan pakai expert, saya coba buka ke pet gratisan. Maaf ya jaringan saya di sini. Nah, walaupun ada project yang belum saya selesaikan dulu di sini udah beres. Kemudian kita kembali ke game yang tadi ya. Bisa kalian lihat perbandingannya di sini teman-teman. Kalau kita buka reward build-nya, tadi kan 81 build, sudah berubah menjadi 30,21 build. Nah, akumulasi kemenangan di game ini sekitar 30 build kalau pakai pet gratisan. Nah, tadi kan pakai expert ya. Saya coba ganti lagi ke expert nih. Dan kita lihat perbandingannya berapa yang saya dapat kalau menyelesaikan game tadi. Nah ini kita coba ya. Ini bukan instan ya teman-teman, ini yang butuh proses ya. Nah ini sudah berubah dari 30-an jadi 81, akumulasi kemenangan bersih 500M teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah mainkan beberapa menit dan ini hasil yang saya dapat walaupun butuh proses, tapi ini game tidak instan ya, dan yang penting tidak keluar duit sama sekali. Tadi akumulasi kemenangan 500M dan 800M masih belum masuk. Ini saya close dulu teman-teman dan coba kembali lagi ya ke dalam aplikasi gamenya tadi, apakah rewardnya sudah masuk ya teman-teman. Nah ini kita coba klik. Nah ternyata sudah masuk ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada lagi. Kalau saya geser ke bawah, di sini bersih ya, 800M dan 500M sudah masuk. Dan kalau saya cek sekarang di bagian notifikasi, ada 2 notif masuk ya, yang Adia Bull tadi. Nah inilah game instan bro. Memang butuh proses, hasilnya juga sedikit ya. Kalau game yang instan tadi, di 1 detik pun kalian bisa mendapatkan uang. Dan 1 detik pun kalian bisa menghilangkan uang kalian. Nah itu ya. Jadi mana ada bandar mau rugi? Nggak ada bandar yang mau rugi. Jadi jangan gampang ke toko ya bro. Kalau bisa pun ambil untung yang lebih aman buat kalian. Seperti beli worth di harga rendah, jual di harga tinggi. Nah itu memang butuh modal ya teman-teman. Jangan pernah kalian sentuh lah game-game seperti itu tadi. Itulah resikonya. Cukup ngeri ya bro, bisa buat bahaya ke depan untuk masa depan kalian juga ya. Kalau kalian sudah terlanjur terlalu dalam bermain sampai susah lepas ya, sebaiknya segera hentikan. Belajarlah ikhlas dengan apapun yang sudah pernah kalian keluarkan teman-teman. Memang kebanyakan dari kalian tidak pernah menyentuh support itu ya, karena saya tahu subscriber saya orang-orang baik. Dan jangan pernah coba-coba ya, apalagi sampai keterusan teman-teman. Lanjut ya geng, di sini saya mau membuktikan bagi yang bilang ini scam, saya bukan mau meninggikan aplikasi Exor. Saya hanya berbagi hasil yang sudah saya alami. Semua ini bukan karena saya tahu target ke depan, tapi memang karena rezeki. Sekarang jumlah token saya di Trumlord tadi ada 200.000 token ya. Memang ini masih belum balik modal karena modal awal sekitar 1 juta rupiah kurang lebih ya. Kalau kita lihat di sini di Elon Mode jumlah tertinggi yaitu 0,007 dolar per token bro. Nah, gimana kalau itu dikalikan dengan jumlah token saya yang ada di Trumlord ya. Ini misalnya 200.000 token dijumlahkan dengan harga tertinggi di Elon Mode 0,007. Hasilnya 1.400 dolar, kurang lebih ada 22 juta rupiah. Jadi, kalau saya sabar menunggu momen itu, ya bisa saja itulah rezeki saya. Sekarang, saya juga menambang di BitAero ya, sudah lama. Ini kalau kita coba buka ya teman-teman, ini bagi yang bilang ini scam karena mungkin merasa belum dapat profit ya. Nah di sini baterai saya sudah hampir habis ya, artinya memang sudah cukup lama saya jalankan. Keuntungan pertama saya justru tidak dapat dari buyback pertama ya bro. Nah karena saat itu saya belum ikut, setelah event buyback saya baru masuk dan disitulah muncul kerugian saya karena tidak ada hasil yang instan. Tidak ada yang namanya seminggu 2 minggu langsung balik modal. Nah bisa kalian lihat, saya sudah menambang 81 di BitAero dan mendapatkan lebih dari 30 dolar untuk pertama kali. Nah ini pada tanggal 26 bulan 9 ya teman-teman. Ini bisa kalian tandai. Ini saya sempat menjual kemarin 39.000 token. Nah di luar dari hasil harian per token saya karena dapat dari airdrop ini. Jadi dari 70 hari lebih baru kelihatan profitnya. Bukan seminggu atau 2 minggu teman-teman. Jadi intinya jangan berharap cepat, ini investasi jangka panjang. Rezeki itu kadang datang tiba-tiba, bukan direncanakan, bukan juga kita tahu kapan datang ya. Nah ini mau saya spill lagi ya bro, buat yang suka bilang scam gimana sih ceritanya, mungkin karena memang belum sempat dapat profit aja ya. Nah di sini saya coba kasih contoh salah satu e-agent lagi, namanya e-iTour. Bisa kalian lihat ya, saldo saya memang kosong, sudah saya jual. Kalau lihat di ikon jam di sini teman-teman, ini kita coba buka dulu ya. Ini kan grafiknya memang makin dalam ya, makin turun ya. Nah tapi kalau kita coba lihat di bagian ikon grafik, ini paling tertinggi di angka 0,0004 ya. Nah ini jumlah token yang saya dapat di sini yaitu 8.301 token. Itu hasil dari 36 hari menggunakan pet gratisan level 1 dengan modal cuma 3 dolar saat membeli
EA Tour ini teman-teman. Nah, kalau kita cek di harga kemarin memang tidak tinggi-tinggi sekali ya. Saya jual EA Tour tanggal 28 Agustus 2025. Saya lihat grafiknya di sini. Waktu itu harga per token ada sekitar 0,00010 sekian ya. Jadi kalau dihitung 8.301 token dikalikan harga jualnya kemarin teman-teman. Ini kita coba ya. Totalnya sedikit sekali, cuma 0,83 dolar. Memang saya tidak balik modal ya, tapi rezeki saya memang kadang datangnya tidak disangka-sangka ya bro. Itu rezeki kita lah yang ikut di EA Tour kemarin. Karena tiba-tiba saya dapat airdrop ya. Padahal saya sama sekali tidak tahu kalau EA Tour itu bakal ada airdrop. Dan airdrop itu saya dapat 162.000 token. Dan hasilnya ketika saya jual, itu nilainya sekitar 17 dolar kalau digabungkan dengan jumlah token saya semua. Jadi kalau dihitung-hitung keuntungan saya ada 14 dolar bro, atau kurang lebih 200.000 rupiah ke atas. Nah kalau kita cek di sini di bagian airdropnya, di sini saya cuma mendapatkan ranking 75, iseng-iseng ikutan kemarin bro. Ini cuma mengeluarkan 20 AP ya. Itu memang dulu sebelum ada kunci token ya. Nah, hanya mengeluarkan 20 AP. Gimana kalau saya peringkat 1 kemarin mendapatkan 2 juta rupiah? Dan di sini di Bit Hero sudah jelas hasilnya. Dan begitu juga di Suno EA, tidak disangka-sangka saya mendapatkan rezeki peringkat 1. Dan di Lufigo lagi peringkat 52 mendapatkan di sini kemarin 900.000 untuk airdrop di Lufigo. Nah, itu ya teman-teman. Jadi geng, buat yang bilang scam sebenarnya gini ya. Kalau kalian belum dapat hasil, bukan berarti otomatis scam. Semua aplikasi atau proyek seperti ini memang ada prosesnya, ada yang cepat kelihatan, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Saya sendiri juga pernah di awal nggak balik modal bahkan rugi ya, tapi setelah saya sabar jalanin, tiba-tiba dapat rezeki yang nggak terduga. Misalnya dari airdrop atau dari momen harga naik. Jadi intinya bukan berarti bohong atau scam ya, tapi memang sistemnya begitu. Ada risiko, ada proses dan nggak bisa instan ya. Kalau dibilang scam hanya karena belum profit ya, itu salah besar. Yang penting kita paham resikonya, jangan pakai uang panas dan jalani dengan sabar. Karena kalau rezekinya ada, pasti datang juga pada waktunya bro. Oke geng, jadi itulah sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan mengenai aplikasi dan game yang kita bahas kali ini. Intinya jangan pernah mudah terbawa emosi, jangan pakai uang panas, dan selalu ingat bahwa semua ini ada resikonya. Kalau memang mau coba, gunakanlah uang yang paling dingin ya. Uang yang kalau hilang pun tidak bikin stres. Ingat juga ya, jangan buru-buru bilang scam hanya karena belum dapat hasil. Semua butuh proses, ada yang cepat, ada yang lambat, dan terkadang rezeki datang di waktu yang tidak kita sangka-sangka ya. Jadi bijaklah dalam bermain, pandai-pandailah dalam mengatur strategi, dan jangan sampai terjebak hanya karena ingin yang paling instan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat membagikan pengalaman dan informasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.